Sebagian salaf mengatakan tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama ya. Karena Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal. Yaitu ada bagian ibadah, ada bagian tawakal. Seakan-akan agama ini dibangun di atas ibadah dan tawakal. Dan itulah yang kita sebutkan setiap hari dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah tawakal. Tawakal. Jadi tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama. Saking agungnya tawakal sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi mengatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diobati dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang yang tidak mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal inilah yang menjadikan mereka tidak minta diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta itu diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta untuk diobati dengan kai, besi yang dipanaskan. Dan karena kesempurnaan tawakal mereka, mereka tidak bertatayur. Sehingga jadilah sifat utama orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang memiliki tawakal yang tinggi kecuali hatinya sudah terpenuhi dengan tauhid ya, dengan tauhid, yaitu dengan ibadah yang kuat ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur alam semesta ini. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka dia tinggal mengucapkan kun, jadi, maka jadilah. Dia tahu seluruh urusan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin. Dia tahu apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Dia tahu Allah bisa merubah segala kondisi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim atau seorang mukmin mengisi hari-harinya dengan tawakal. Paling tidak ketika dia melakukan sesuatu dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu kalimat tawakul. Tawakal dengan nama Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dia keluar rumah sampai dia tidur dia bertawakal kepada Allah. Keluar rumah dia berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan satu kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mau tidur dia bertawakal kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in irsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa tidur adalah demikian, ya Allah, dengan Engkaulah aku meletakkan lambungku, dan karena Engkaulah aku bisa mengangkat lambungku. Jika aku tidur kau pegang ruhku, kau ambil ruhku, maka ampunilah diriku. Dan jika kau kembalikan ruhku, maka jagalah jiwaku sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kemudian juga di antara doa tidur ya, fawwadtu amri ilaik ya. Nabi mengatakan fawwadtu amri ilaik, ya Allah aku serahkan urusanku kepada Engkau. Bahkan tawakal bukan hanya berkaitan dengan perkara-perkara duniawi ya. Kebanyakan orang bertawakal dalam perkara duniawi, mencari rezeki bertawakal, mencari jodoh bertawakal, ada permasalahan bertawakal. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Seorang ketika beribadah hendaknya dia bertawakal. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Sehingga seorang ketika haji dia bertawakal, ketika umrah dia bertawakal, bahkan ketika dia solat dia bertawakal. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, gerakanmu tatkala engkau sedang salat bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mukaddimah ringan tentang
agungnya tawakal dan seorang berusaha melatih dirinya untuk mencapai tawakal, dan kita tahu tawakal bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tawakalnya maka semakin mudah dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bawakan sebuah kisah yang menarik tentang kisah dua orang yang tawakal, ya. Yang kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari menyebutkan dalam beberapa bab, di antaranya bab tentang masalah al-kafalah, kemudian juga al-luqatah, ya. Dan ada bab-bab yang lainnya yang di mana Imam Bukhari membawakan hadis ini. Hadis ini dibawakan dalam Sahih Bukhari berulang-ulang. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, tentu sanadnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya atau kisah ini, tolong diperhatikan dengan baik. Setelah itu baru kita akan menyebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan kisah ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, ya, beliau berkata, wa qala al-Laitsu qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil an yuslifahu alfa dinar. Ada seorang laki dari Bani Israel, dari orang-orang sebelum kita, dari umat sebelum umat Muhammad SAW, seorang soleh dari Bani Israel, dia meminta kepada kawannya dari Bani Israel juga yang lain agar memberi hutangan kepada dia 1.000 dinar. 1.000 dinar ini besar, ya. Kalau kita konversikan sekarang 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kalau kita kalikan 1.000 dinar berarti 4/4 kilogram emas. Ya, kalau kita mau 1 batang emas batangan 1 kilo berarti 4 batangan emas. Ini jumlah yang banyak. Sampai sekarang pun tetap banyak, ya. Maka ketika dia ingin pinjam uang sama kawannya, maka kawannya tersebut berkata, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Datangkan kepadaku para syuhud, para saksi, agar aku menjadikan mereka saksi atas utang yang aku berikan kepadamu. Karena jumlah bukan jumlah sedikit, jumlah besar. 1.000 dinar, butuh saksi, ya. Faqala, maka kawan yang meminjam uang berkata, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah jadi saksi. Enggak ada saksi. Cukup Allah jadi saksi. Qala, "Fa'tini bil kafil." Kata dia, kalau gitu datangkan kepadaku penjamin, dhamin, penjamin, ya. Siapa yang menjamin kalau ternyata kau tidak bisa bayar? Ya. Siapa yang menjamin? Ini uang besar 1.000 dinar. Qala, maka teman yang pinjam uang berkata, "Kafa billahi kafila." Cukup Allah yang menjadi penjamin. Semuanya cukup Allah. Allah jadi saksi, Allah jadi penjamin. Orang ini berkata, qala sadaqta, benar. Dua-duanya orang soleh, ya. Ketika dia temannya bilang cukup Allah jadi saksi, cukup Allah jadi penjamin, dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Fadafa ilaihi ila ajalin musamma, maka dia kasih uang 1.000 dinar dan ditentukan tanggal atau waktu untuk bayar hutang. Ila ajalin musamma, itu pada waktu yang ditentukan dia harus bayar. Maka diambillah uang tersebut oleh kawannya. Fa kharaja fil bahri, ya. Fa qadha hajatahu. Maka orang ini kemudian memperdagangkan atau mengolah uang tersebut. Akhirnya dia bisa berhasil sehingga, ya, tiba waktunya dia untuk mengembalikan utang. Tiba waktunya dia untuk mengembalikan hutangnya. Ini singkatnya demikian. Fa kharaja fil bahri, maka dia keluar ke lautan, ke tepi pantai. Faqadha hajatahu, kemudian dia menyelesaikan hajahnya. Tsumma altamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi lil ajal alladhi ajjalahu. Maka dia sudah kumpulan uang 1.000 dinar dan dia ingin bayar hutang. Maka dia mencari, jadi orang ini pergi, antara dia dengan orang yang kasih utang ini terpisah dengan lautan, ya. Maka ketika waktu dia ingin bayar hutang, dia cari kapal atau perahu yang bisa mengantarkan dia untuk pergi ketemu dengan temannya karena waktu bayar hutang sudah tiba. Ya. Deadline-nya sudah tiba, dia harus datang kemudian dia bayar hutang. Falam yajid markaban, ternyata dia tidak mendapati kapal yang bisa membawa dia ke lokasi temannya untuk bayar hutang. Apa yang harus dia lakukan? Dia bingung. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia tawakal. Fa akhadha khashabatan, maka dia mengambil sebuah kayu. Fa naqaraha, kemudian dia pun melobangi kayu tersebut.
fa adkhala fiha alf dinar. Karena dia harus bayar, maka dia masukkan 1000 dinar, 4 batang emas batangan, 4/4 kilogram emas. Dia masukkan dalam kayu tersebut. Dia masukkan dalam kayu tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibi. Kemudian dia tulis tulisan. Ini dari fulan untuk antum. Ya, bahwasanya ini pembayaran dari fulan kepada fulan. Ya. 1000 dinar dimasukkan dalam kayu, dia masukkan tulisan. Tsumma zajjaja mawdhi'ahu, kemudian setelah itu dia perbaiki, mungkin dia lem atau apa, dia perbaiki atau dia ikat, ya. Dia tutup lagi kayu tersebut, ya. Tsumma atabiha ilal bahar, kemudian dia bawa kayu tersebut ke lautan. Ini yang bisa dia lakukan. Faqala, kemudian dia berdoa. Dia berkata, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sungguhnya engkau tahu. Anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Engkau maha tahu, aku pernah pinjam uang dari fulan 1000 dinar. Fasa'alani kafilan. Ketika itu dia minta kepadaku penanggung jawab yang menjamin pembayaran hutang. Fakultu kafa billahi kafilan. Aku bilang sama dia, cukup Allah jadi penjamin. Faradhiya bika, ternyata dia ridha. Dia ridha engkau menjadi penjamin hutangku. Wa sa'alani syahidan, dan dia juga minta kepadaku untuk menghadirkan saksi tentang utang piutang ini. Fakultu kafa billahi syahida, dia ngomong sama Allah. Fakultu kafa billahi syahida, dan aku berkata cukup Allah sebagai saksi. Faradhiya bidzalik, dan ternyata dia ridha juga engkau menjadi saksi atas utangku kepadanya. Ya. Wa inni jahadtu an ajida markaban. Ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kapal. Ab'atsu ilaihi alladhi lahu, dan aku berusaha cari kapal untuk mengirim hutangku ini, bayar hutangku kepadanya. Falam aqdir, tapi aku tidak mampu, tidak ada kapal. Wa inni istauda'tukaha, dan sungguhnya aku menitipkan, ya, uang ini kepada engkau ya Allah. 1000 dinar masuk dalam kayu. Dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Farama biha fil bahar, kemudian dia pun lempar kayu tersebut di lautan. Hatta walajat fi, kayu tersebut masuk ke dalam lautan, ya. Kayu tersebut ada isinya 4 kilogram emas. 4/4 kilogram emas. Bukan 4 gram, 4/4 kilogram emas. Hatta walajat fi, kemudian kayu tersebut masuk ke dalam lautan. Tsumman sarafa, kemudian dia pun meninggalkan lautan. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban, tetapi dia tetap berusaha mencari kapal. Yakhruju ila baladihi, dia tetap cari kapal, kapan ada kesempatan, ada kapal, dia akan pergi ke orang tersebut. Ya. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa'a bimalihi. Rupanya sebagaimana waktu yang telah ditentukan, orang yang mengutangkan, orang yang baik yang mengutangkan tersebut, dia juga sudah tunggu di tepi pantai yang lain. Menunggu kapan kapal tiba. Dia menunggu kapal pertama yang tiba, karena kapal tersebut akan membawa uang yang akan dibayar oleh kawannya tersebut. Dia tunggu sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Ternyata tidak ada kapal yang datang. Tidak ada kapal yang datang. Dia tunggu. Fa idza bil khashabati allati fiha al-mal. Tiba-tiba muncul kayu yang telah diletakkan emas dalam situ. Muncul kayu. Kemudian fa akhadhaha li ahlihi hataban. Maka sudahlah dia ambil kayu tersebut. Tujuannya kayu tersebut diambil untuk apa? Untuk kayu bakar. Hataban. Untuk kayu bakar. Falamma nasyaraha, tatkala dia pecahin kayu tersebut, mungkin dia kapakin untuk dijadikan kayu bakar, wajadal mal was sahifah, dia dapati uang 1000 dinar. Kepingan uang 1000 dinar. Was sahifah ada tulisan dari fulan untuk fulan. Ya. Subhanallah. Sudah selesai, hutang sudah dibayarin. Ternyata kawannya yang sudah kirim uang lewat kayu tersebut, dia masih cari uang lagi. Dia namanya enggak pasti. Lepasin kayu sampai enggak sampai, dia cuma sekedar punya hujah di hadapan Allah. Yang penting saya sudah serahkan, ya Allah, saya sudah berusaha bayar tepat waktu. Tetapi itu tidak bisa jadi jaminan. Maka dia pun ambil lagi 1000 dinar. Summa qadima alladhi kana aslafahu fa'ata bil alfi dinar. Maka dia bawa 1000 dinar yang lain, dia dapat kapal, dia berangkat menuju belakangan tentunya, menuju kawannya tersebut untuk bayar utang 1000 dinar. Dia bawa 1000 dinar yang lain. Akhirnya dia ketemu dengan kawannya dan dia minta maaf. Dia mengatakan, "Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bimalik." Kata demi Allah, kawanku, saya berusaha sungguh-sungguh untuk mencari kapal supaya saya bisa ngantar uangmu tersebut.
Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi. Dan aku tidak menemukan, tidak ada kapal sama sekali. Ini kapal yang pertama yang aku bisa naik di atas kapal ini untuk bisa membawa bayaran hutangku ini. Faqala, maka temannya tersebut berkata, hal kunta ba'asta ilayya bi syai'? Bukankah kau sudah kirim kepadaku sesuatu? Maksudnya dalam kayu. Maka subhanallah, kawannya ini dia pura-pura tidak tahu. Dia bilang, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fihi. Saya kan sudah bilang, saya baru datang dengan kapal ini. Belum ada kapal sebelumnya saya datang. Ini kapal pertama yang saya datang kepada engkau. Seakan-akan dia tidak tahu tentang uang tersebut. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'asta fil khashabah fansarif bil alfid dinar rashidan. Maka orang itu berkata, sungguhnya Allah telah membayarkan bagi engkau dengan apa yang kau kirim dalam kayu, maka pergilah engkau dengan 1000 dinarmu tersebut tidak usah bayar, pergilah engkau dengan lurus, dengan baik ya. Ini kisah yang menakjubkan ya. Setelah menyampaikan kisah ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkomentar dalam riwayat yang lain. Zada Abu Salamah fi akhirih, qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, wa laqad ra'aituna 'inda Rasulillah yakthuru mira'una wa laghatuna ayyuhuma aman. Sungguh aku telah melihat para sahabat ketika Nabi menyampaikan kisah tersebut, kami berjidal, berdiskusi di antara kami dan suara kami ramai ketika itu, mana yang lebih amanah? Apakah orang yang kasih duit atau orang yang bayar hutang? Mana yang lebih amanah? Kami diskusi di kalangan para sahabat sampai yaktsuru mirauna, sampai rame perdebatan kami, walaghatuna, sampai suara-suara kami didengar oleh Rasulullah SAW. Kami berdiskusi mana yang lebih amanah. Apakah ayyuhuma aman, mana yang lebih amanah? Apakah orang yang minjamkan duit ataukah orang yang bayar hutang? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah menakjubkan yang pernah terjadi dari kalangan Bani Israel, Dan kita tahu bahwasanya kaidah menyatakan syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita jika tidak ada dalil dari syariat kita yang memansuhkan syariat tersebut. Dan ini pendapat yang kuat di kalangan para al-usuliyin ahli usul fikih. Oleh karenanya banyak para ahli hadis di antara Imam Al-Bukhari sering berdalil dengan kisah-kisah orang terdahulu. Yang kisah-kisah Israiliyat tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah Israiliyat sampai kepada kita dengan jalur yang sahih, dengan jalur yang tidak sahih. Kalau jalur tidak sahih, maka tidak usah kita tengok kisah-kisah tersebut karena tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ada kisah-kisah yang datang dengan jalur yang sahih, entah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam atau entah melalui para sahabat Untuk kisah Israiliyat yang sahih ini maka ada khilaf di kalangan para al-usuliyin. Apakah yang diceritakan, yang kisah dari Israeliyin yang datang kepada kita dengan sanad yang sahih, kalau ada hukum-hukum yang berlaku kepadanya, apakah berlaku bagi kita atau tidak? Yang benar, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita, selama tidak ada dari dalil kita yang memansuhkan syariat tersebut. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah para nabi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, fabihudahum muqtadih, dan ikutilah hidayah mereka. Ikutilah petunjuk mereka. Ini dalil bahwasanya apa yang sampai kepada kita dari nabi-nabi terdahulu merupakan syariat bagi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para anbiya untuk kita ikuti, untuk kita tiru, dan syariat jadi syariat kita kecuali ada dalil yang memansuhkan. Contoh seperti kisah Nabi Sulaiman, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan. Bahwasanya Nabi Sulaiman punya jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, yang jin-jin tersebut membuat patung-patung. Di zaman Nabi Sulaiman, jin-jin tersebut buat patung-patung. Di syariat kita tidak boleh buat patung-patung. Ini contoh bahwasanya bisa jadi ada mansuh jika memang dalam syariat kita tidak membolehkan hal tersebut. Akan tapi kisah yang disampaikan ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Oleh karenanya apa hukum-hukum yang berlaku dalam kisah ini, meskipun berlaku pada orang-orang Bani Israel sebelum kita, berlaku juga buat kita. Karena Nabi SAW membawakan kisah ini dalam kondisi memuji mereka berdua.
Kedua orang ini. Sehingga para sahabat ketika mendengar kisah ini, mereka juga sampai khilaf siapa yang lebih amanah. Jadi memang kisah ini dibawakan untuk dipuji dua orang ini dan agar diambil pelajaran oleh para sahabat, dan para sahabat mengakui tentang keamanan dua orang tersebut. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan. Memberi hutang kepada orang lain pahalanya besar. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salafu yajri syatra sadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memberi hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi artinya kalau seorang beri hutang 1 juta, meskipun akan dibayar 1 juta tersebut, maka dia seakan-akan bersedekah 500.000. Beda kalau dia bersedekah 500.000, uang hilang. Tapi kalau dia kasih pinjaman 1 juta, sama dengan dia bersedekah 500.000. Kalau dia kasih pinjaman 100 juta sama kawannya, meskipun uangnya akan dibayar kembali, maka seakan-akan dia memberi sedekah 50 juta, setengahnya, setengah dari sedekah. Dan ini adalah ibadah yang mulia. Dan kita tahu ibadah ini zaman sekarang semakin sulit. Ya, kita jelaskan bahwasanya tawakal itu adalah menggabungkan dua hal, yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah wal akhdhu bil asbab. Dua hal, yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berusaha ikhtiar. Kalau bahasa kita, mengambil sebab ikhtiar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan kasih kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung terbang pagi-pagi, ya, kemudian dia berusaha, dia balik sudah bawa rezeki. Burung bertawakal, kalau tidak bertawakal, hatinya serahkan kepada Allah sementara dia berusaha. Burung saja yang tidak punya akal, ya akalnya tidak seperti manusia, dia ngerti namanya tawakal harus berusaha. Bukan seperti sebagian orang tawakal tapi tidak berusaha, yang penting saya zikir aja zikir. Enggak, tawakal berusaha. Tawakal berusaha. Para ulama menjelaskan seorang ketika bertawakal dia berusaha mengambil sebab, tetapi hatinya jangan bersandar kepada sebab. Hatinya bersandar kepada yang menciptakan akibat, menciptakan sebab dan akibat. Gampangnya kalau kita sakit, kita bertawakal dengan pergi ke dokter. Tetapi jangan sampai tawakal kita kepada dokter. Ini hanya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini rawan. Betapa sering orang terjerumus dalam hal ini. Dia berikhtiar tapi tawakal hatinya kepada sebab, kepada wasilah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bekerja, dia merasa bahwasanya rezekinya dari bosnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berobat, dia merasa kesembuhan dari dokter tersebut. Dan ini salah. Ya, seorang mengatur hatinya bahwasanya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter obat hanya sebab. Dokter obat, tapi dia berusaha bertawakal, berusaha berikhtiar. Ketika seseorang sudah tidak bisa menemukan sebab sama sekali, maka jangan putus asa. Bisa jadi Allah ciptakan akibat tanpa sebab. Bisa jadi Allah ciptakan akibat tanpa sebab. Atau sebab yang sangat kecil tiba-tiba Allah bikin akibat yang besar. Contoh banyak seperti Maryam. Ketika Maryam sudah tidak mampu untuk berusaha, sementara tiba waktu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana wanita yang melahirkan dalam kondisi lemah, dalam kondisi kehausan, dalam kondisi kelaparan, maka dia pun bersandar di sebuah batang korma, pohon korma. Kata Allah, "Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya." Kata Allah, goyangkanlah batang korma. Ya, dia tidak bisa goyang, cuma sentuh-sentuh saja karena enggak mungkin bisa kuat goyang batang korma, tiba-tiba rutop jatuh. Ya, ada usaha kecil. Allah ngajarkan berusaha. Allah ngajarkan untuk berusaha. Tatkala tidak ada usaha pun Allah bisa kasih akibat. Lihat, ketika Maryam dia cuma berada dalam mihrab. Mihrab maksudnya di tempat dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak kemana-mana. Perempuan yang tanggung dia Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Yang menanggung dia adalah Zakaria. Tetapi ternyata Allah berikan akibat tanpa sebab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini contoh akibat tanpa sebab. Zakaria ketika mau mengantar makanan ke Maryam, dia dapati sudah ada makanan di Maryam. Ditanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana makanan ini? Dan ini makanan yang menakjubkan kata para ulama, makanan yang buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim panas, di musim dingin ada. Atau sebaliknya buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim dingin, ketika di musim panas Allah hidangkan bagi Maryam. Ini contoh, Maryam tidak melakukan sebab karena dia seorang wanita, dia berdiam di situ, berzikir, beribadah kepada Allah, Allah kasih akibat tanpa sebab. Jadi Maryam memberikan kepada kita dua contoh. Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Pertama, Maryam melakukan sebab yang ringan, yaitu ketika dia akan melahirkan, untuk bisa rutop jatuh di pohon, Allah suruh melakukan sebab ikhtiar meskipun kecil. Meskipun hanya kata Allah, wa huzzi ilaiki bijidhin nakhli, bijidhin nakhlati, goyangkanlah pohon korma. Dan kita tahu siapa yang bisa goyang batang korma. Kalau goyang dari bawah enggak bisa, kalau goyang dari atas pun susah. Apalagi Maryam dalam kondisi sakit, perempuan, tapi dia berusaha menggoyangkan, tiba-tiba korma jatuh. Ini dia ada usaha. Terkadang Allah kasih akibat tanpa ada usaha sama sekali, seperti ketika dia di mihrab sedang berzikir, tahu-tahu Allah datangkan makanan. Bahkan terkadang Allah bisa menciptakan akibat yang berbalik daripada akibat yang seharusnya. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh satu kampung, satu negara, semuanya tangkap dia. Dan seluruh satu negara semuanya kafir, cuma dia yang muslim. Cuma dia yang mukmin. Mereka kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka menyalakan api yang menyala besar, yang tidak pernah ada api menyala sebesar itu di zaman itu. Sampai begitu banyak kayu bakar, sampai sebagian wanita mengatakan, saya bernazar, kalau saya begini saya akan bawakan kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Dibutuhkan waktu lama untuk kumpul kayu bakar tersebut. Nabi Ibrahim ditahan. Setelah itu dibakar kayu tersebut, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah lautan api. Oh, sebab apa lagi yang bisa dia lakukan? Enggak ada, sudah enggak bisa apa-apa. Maka ada tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim berkata, hanya Allah lah, ya, cukup bagiku, dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Maka Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Kita lihat, api sebab membakar. Tetapi Allah bisa balik, sebabnya berbalik. Sebab membakar jadi sebab dingin. Jadi, maksud saya menyampaikan hal ini semua, ikhwan dan akhwat subhanahu wa ta'ala, seorang dalam bertawakal dia berikhtiar. Jika jalan sebab semua tidak ada, masih ada doa. Dan itu termasuk dari ikhtiar. Sudah enggak bisa apa-apa lagi, sudah tinggal doa kepada Allah. Segala pintu sudah tertutup, masih ada pintu doa, masih ada pintu bersandar kepada Allah. Meskipun tidak ada ikhtiar, Allah bisa menimbulkan akibat. Banyak kejadian-kejadian bukan kebetulan. Ini tidak ada kebetulan. Semua terjadi alam semesta ini tidak ada kebetulan. Mungkin mata kita melihat kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Rabbul Alamin. Sebenarnya ini tawakal yang luar biasa. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku. Kita harus melatih diri ikhwan dan akhwat untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh persangkaan-persangkaan ini banyak. Adzunun billah, persangkaan-persangkaan Allah itu banyak, yang ngawur, yang keliru banyak. Persangkaan buruk, persangkaan yang tidak-tidak, dan semuanya dzunun kadzibah, semuanya persangkaan-persangkaan dusta. Atau dzunun khati'ah, persangkaan-persangkaan yang salah. Latih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah.